Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Adit Bagas Maulana dari kelas IF19E dan teman-teman saya yang pertama Egi Maulana dari kelas IF19F dan Rajan Septian dari IF19E dan yang terakhir Rudi Kurniawan dari IF19E. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mata kuliah sistem distribusi mengenai sinkronisasi. Baik, kita masuk ke pembahasan. Jadi sinkronisasi sampai sejauh ini telah didiskusikan bagaimana entitas berkomunikasi satu dengan lain, kemudian bagaimana entitas dinamai dan diperkenalkan. Nah, sebagai tambahan terhadap rekrutmen di atas, entitas-entitas dalam sistem sering harus bekerja sama atau korporat dan menyerempakkan atau sinkronis untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dengan benar. Misalnya, dalam suatu sistem berkesan terdistribusi, proses-proses harus berkoronisasi dan bekerja sama sehingga dua proses tidak dibolehkan untuk menulis ke bagian yang sama dari suatu file pada waktu yang sama. Nah, di sini ada contohnya. Pelacakan kendaraan dalam suatu sistem pengawasan kota menggunakan jaringan sensor kamera terdistribusi. Nah, di sini ada gambar contohnya ya. Nah, untuk tujuannya itu sendiri yaitu untuk mengetahui jejak atau track dari kendaraan yang mencurigakan. Nah, kamera sensor nodes dipasang di seluruh kota. Nah, setiap kamera sensor yang mendeteksi satu kendaraan melaporkan waktunya ke server pusat. Server merekam pergerakan kendaraan yang mencurigakan. Jadi, jika node-node sensor tidak mempunyai versi waktu yang konsisten, hasil lacakan kendaraan tersebut tidak dapat diandalkan. Nah, di sini ada contoh duanya, yaitu penulisan file dalam suatu sistem berkas tersebar atau distribute file system. Nah, di sini ada contohnya. Nah, jadi jika klien-klien yang terdistribusi tidak mensinkronkan operasi tulisannya ke file terdistribusi, maka data dalam file dapat mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya yaitu taksonomi sinkronisasi. Nah, jadi alasan bagi sinkronisasi atau kerjasama, yang pertama entitas harus menyepakati pengurutan event dan entitas harus meng-share sumber daya bersama. Nah, untuk contohnya, pelacakan kendaraan dalam kamera sensor network, transaksi keuangan dalam sistem e-commerce terdistribusi, pembacaan dan penulisan dalam suatu sistem file terdistribusi. Kemudian, rekrutmen bagi entitas-entitas. Entitas harus mempunyai suatu pemahaman bersama mengenai waktu lintas komputer. Entitas harus berkoordinasi dan menyepakati kapan dan bagaimana mengakses sumber daya. Kemudian yang terakhir yaitu topik yang akan didiskusikan. Sinkronisasi waktu atau time synchronization atau pengecualian bersama atau mutual exclusion. Yang selanjutnya itu sinkronisasi jam. Jadi sinkronisasi jam merupakan mekanisme untuk menyerempakkan waktu dari semua komputer di dalam suatu sistem terdistribusi atau sister. Yang akan didiskusikan pada pembahasan kami kali ini, yang pertama Coordinate Universal Time atau UTC, kemudian pelacakan waktu pada suatu komputer, dan algoritma sinkronisasi jam. Nah, algoritma sinkronisasi jam di sini terbagi menjadi 3, yaitu algoritma Christian, algoritma Berkeley, dan Network Time Protocol atau NTP. Nah, di sini ada coordinate universal time atau UTC. Jadi semua komputer biasanya disinkronkan ke suatu jam standar bernama coordinate universal time atau UTC. Jadi UTC merupakan standar waktu primer yang digunakan oleh dunia untuk mengatur jam dan waktu. Nah, UTC di-broadcast melalui satelit. Layanan broadcasting UTC menyediakan akurasi 0,5 msec.
Nah, server-server komputer dan layanan online dengan UTC Requeviers dapat disinkronkan melalui broadcast satelit. Banyak protokol sinkronisasi terkenal dalam sistem terdistribusi menggunakan UTC sebagai waktu rujukan untuk mensinkronkan jam dari komputer-komputer mereka. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Egi Maulana. Silahkan. Oke, selanjutnya yaitu pelacakan waktu pada komputer. Bagaimana suatu komputer memelihara catatan waktunya? Yang pertama, setiap komputer mempunyai hardware timer. Timer ini menyebabkan suatu interrupt H kali dalam sedetik. 2. Interrupt handler menambahkan 1 ke jam software-nya. Persoalan dengan jam pada suatu komputer. Dalam praktek, hardware timer tidak tepat atau teliti. Ia tidak benar-benar berinterupsi H kali sedetik dikarenakan ketidakmampu sempurnaan material hardware dan variasi temperatur. Komputer menghitung waktu lebih lambat atau lebih cepat daripada waktu aktual. Yang ketiga, sehingga muncul clock skew, yaitu kemiringan antara jam komputer dan waktu sebenarnya. Misalnya UTC. Selanjutnya, algoritma Christian. Pelaku Christian menawarkan suatu algoritma untuk menyerempakkan komputer dari jaringan dengan satu server waktu, time server. Gagasan dasarnya yaitu identifikasi suatu network time server mempunyai sumber waktu akurat, misal server waktunya mempunyai suatu UTC receiver. Semua klien menghubungi network time server untuk sinkronisasi. Namun, delay jaringan terjadi pada saat klien menghubungi time server, menghasilkan waktu yang ketinggalan. Algoritma tersebut memperkirakan delay jaringan dan menetapkan kompensasi itu. Selanjutnya, algoritma Christian pendekatan. Klien CLI mengirimkan request ke time server. Waktu jam lokalnya dicap sebagai T1. Server akan merekam waktu yang diterima, yaitu T2, sesuai dengan jam lokalnya. Track delay jaringan selama transmisi request. Server membalas CLI pada waktu lokalnya T3. Setelah T1 dan T2, CLI menerima balasan pada waktu lokalnya T4. Detrace adalah delay jaringan selama transmisi respons. Sekarang CLI mempunyai informasi T1, T2, T3, dan T4. Dengan menganggap delay transmisi dari CLI server dan server CLI adalah sama, maka T dikurang T1 sama seperti T4 dikurang T3. Algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley merupakan pendekatan distribusi untuk sinkronisasi waktu. Pendekatan yang pertama yaitu suatu time server secara berkala sekitar sekali dalam 4 menit mengirimkan waktunya ke semua komputer dan mengambil selisih waktunya. Kedua, komputer menghitung selisih waktu dan kemudian membalas. Ketiga, server menghitung suatu selisih waktu rata untuk setiap komputer. Yang keempat, server akan memerintahkan semua komputer untuk mengupdate waktu mereka dengan sinkronisasi waktu gradual. Selanjutnya, Network Time Protocol atau biasa disebut NTP. NTP mendefinisikan suatu arsitektur untuk layanan waktu dan protokol untuk mendistribusikan informasi waktu di internet. Dalam NTP, server-server dikoneksikan dalam suatu hierarki logis bernama Synchronization Subnet. Level-level dari Synchronization Subnet disebut sebagai strata. Server-server strata 1 mempunyai informasi waktu yang paling akurat terhubung ke suatu UTC receiver. Server-server dalam setiap strata bertindak sebagai time server untuk server-server di strata lebih rendah. Selanjutnya rangkuman. Jam basic pada komputer yaitu tidaklah akurat.
Kedua, algoritma sinkronisasi dalam menyediakan mekanisme untuk mensinkronkan jam-jam pada komputer jaringan di dalam suatu sister. Komputer-komputer pada jaringan lokal menggunakan berbagai algoritma untuk sinkronisasi. Beberapa algoritma seperti algoritma Christian mensinkronkan waktu dengan menghubungi time server terpusat. Beberapa algoritma seperti algoritma Berkeley mensinkronkan dengan cara terdistribusi melalui pertukaran informasi pada waktu pada berbagai komputer. NTP menyediakan arsitektur dan protokol untuk sinkronisasi waktu pada jaringan area luas seperti internet. Oke, sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu pelacakan waktu pada komputer. Bagaimana suatu komputer memelihara catatan waktunya? Yang pertama, setiap komputer mempunyai hardware timer. Timer ini menyebabkan suatu interrupt H kali dalam sedetik. 2. Interrupt handler menambahkan 1 ke jam software-nya. Persoalan dengan jam pada suatu komputer. Dalam praktek, hardware timer tidak tepat atau teliti. Ia tidak benar-benar berinterupsi H kali sedetik dikarenakan ketidakmampu sempurnaan material hardware dan variasi temperatur. Komputer menghitung waktu lebih lambat atau lebih cepat daripada waktu aktual. Yang ketiga, sehingga muncul clock skew, yaitu kemiringan antara jam komputer dan waktu sebenarnya, misalnya UTC. Selanjutnya, algoritma Christian. Pelaku Christian menawarkan suatu algoritma untuk menyerempakkan komputer dari jaringan dengan satu server waktu, time server. Gagasan dasarnya yaitu identifikasi suatu network time server mempunyai sumber waktu akurat, misal server waktunya mempunyai suatu UTC receiver. Semua klien menghubungi network time server untuk sinkronisasi. Namun, delay jaringan terjadi pada saat klien menghubungi time server, menghasilkan waktu yang ketinggalan. Algoritma tersebut memperkirakan delay jaringan dan menetapkan kompensasi itu. Selanjutnya, algoritma Christian pendekatan. Klien CLI mengirimkan request ke time server. Waktu jam lokalnya dicap sebagai T1. Server akan merekam waktu yang diterima, yaitu T2, sesuai dengan jam lokalnya. Track delay jaringan selama transmisi request. Server membalas CLI pada waktu lokalnya T3. Setelah T1 dan T2, CLI menerima balasan pada waktu lokalnya T4. Detrace adalah delay jaringan selama transmisi respons. Sekarang CLI mempunyai informasi T1, T2, T3, dan T4. Dengan menganggap delay transmisi dari CLI server dan server CLI adalah sama, maka T dikurang T1 sama seperti T4 dikurang T3. Algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley merupakan pendekatan distribusi untuk sinkronisasi waktu. Pendekatan yang pertama yaitu suatu time server secara berkala sekitar sekali dalam 4 menit mengirimkan waktunya ke semua komputer dan mengambil selisih waktunya. Kedua, komputer menghitung selisih waktu dan kemudian membalas. Ketiga, server menghitung suatu selisih waktu rata untuk setiap komputer. Yang keempat, server akan memerintahkan semua komputer untuk mengupdate waktu mereka dengan sinkronisasi waktu gradual. Selanjutnya, Network Time Protocol atau biasa disebut NTP. NTP mendefinisikan suatu arsitektur untuk layanan waktu dan protokol untuk mendistribusikan informasi waktu di internet. Dalam NTP, server-server dikoneksikan dalam suatu hierarki logis bernama Synchronization Subnet. Level-level dari Synchronization Subnet disebut sebagai strata. Server-server strata 1 mempunyai informasi waktu yang paling akurat terhubung ke suatu UTC receiver.
Server-server dalam setiap strata bertindak sebagai time server untuk server-server di strata lebih rendah. Selanjutnya rangkuman. Jam fisik pada komputer itu tidaklah akurat. Kedua, algoritma sinkronisasi dalam menyediakan mekanisme untuk mensinkronkan jam-jam pada komputer jaringan di dalam suatu sistem. Komputer-komputer pada jaringan lokal menggunakan berbagai algoritma untuk sinkronisasi. Beberapa algoritma seperti algoritma Christian mensinkronkan waktu dengan menghubungi time server terpusat. Beberapa algoritma seperti algoritma Berkeley mensinkronkan dengan cara terdistribusi melalui pertukaran informasi pada waktu pada berbagai komputer. NTP menyediakan arsitektur dan protokol untuk sinkronisasi waktu pada jaringan area luas seperti internet. Oke, sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.